Brigjen Endar Priantoro kembali ke KPK. Sebuah cerita baru setelah bersih tegang dengan pimpinan KPK. Beberapa waktu yang lalu, Brigjen Endar Karyoto itu bersih tegang karena ada sebuah problem terkait dengan berbagai yang diproses oleh KPK. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda KPK akan lebih baik atau KPK akan lebih, menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seorang penegak hukum pada posisi jalan yang benar, maka akan selalu dibela, karena kebenaran itu adalah panglima. Meskipun mungkin ada pimpinan yang senewan karena tidak menjalankan perintahnya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan solusinya bagaimana terkait dengan Brigjen Endar Priantoro. Masih hangat di kepala kita ketika beliau diusir. Bahasa diusir sih, beliau dimohon off dari KPK. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Brigjen Endar Priantoro kembali ke KPK setelah dipecat Firly CS. Apakah waktu itu dengan tim Pak Anies ya? Wah, ini bahaya. Kemudian di Detik, ex-ketua WP nilai kembalinya Endar bisa perbaiki kepercayaan publik ke KPK. Padahal masih tema yang negatif-negatif itu muncul. Kemudian di Kompas, Endar Priantoro bawa surat dari Kapolri saat kembali ke KPK sebagai dirlidik. Dan yang terakhir adalah di Republika, tak mempan ditendang Firly, Brigjen Endar kembali jadi dirlidik KPK. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, nanti yang lainnya kita tambahkan. Republika cara-cara kita baca. Republika. Tak mempan ditendang Firly, Brigjen Endar kembali jadi dirlidik KPK. KPK sempat memberhentikan Endar dengan hormat dari posisi sebagai direktur penyelidikan. Waktu itu nggak tahu. Mungkin apa nama Mas Anies ya? Ayo kita cari lagi. Republika.go.id Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK membenarkan kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke lembaga anti rasuah tersebut. Endar bakal bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Oh, dirlidik. Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tanggal 27 Juni 2023. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Adi Fikri dalam keterangan tertulisnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa di belakang ini? Apakah ada sesuatu? Atau memang ini ditugaskan oleh Kapolri? Atau ada sebuah tema yang mungkin publik tidak paham? Ayo kita baca selanjutnya. Ali mengatakan keputusan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya untuk menjaga harmonisasi. Benarkah? Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, jelas Ali. Sebelumnya KPK pimpinan Firly Bahuri tak mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan Endar di lembaga anti rasuah, padahal penugasannya di KPK berakhir per 31 Maret 2023. KPK pun memberhentikan Endar dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Jaksa Penuntut Umum JPU Ronald Worotikan ditunjuk menjadi pelaksana tugas, PLT Direktur
penyelidikan KPK menghentikan Endar. Oh, sebetulnya sudah ada PC-nya. Menyusul keputusan pemberhentian itu, Endar kemudian melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harifa ke Dewas KPK. Endar meyakini pencopotannya bermuatan dugaan pelanggaran kode etik. Endar menuding KPK terkesan tak menghargai institusi Polri. Hal ini dibuktikan dengan pemberhentian Endar meski Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah resmi mengirimkan surat ke KPK untuk memperpanjang masa dinasnya di KPK. Ini yang ada di Republika. Dan kita kalau menambahkan yang ada di Kompas, misalkan bahwa ketika Brigjen Endar Priantoro ke Gedung Merah Putih dengan membawa surat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian dia mengatakan, "Ya, saya ada surat dari Pak Kapolri." Ujar Endar, "Saya kepimpinan dulu, nanti saya jelaskan." Jadi supaya tidak bocor dahulu. Apakah menjadi dirli di KPK? Benar, tapi kan perlu hak menghadap pimpinan dulu. SK tertanggal 27 Juni ini mengubah SK sebelumnya. KPK sebelumnya pada 30 Maret KPK mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Polri. Intinya memberhentikan, dan pencopotan kemudian memicu kejutan di internal KPK. Penyidik yang berasal dari kepolisian protes dan meminta KPK memberi penjelasan pemberhentian Endar dalam forum audensi. Sampai ada yang menyatakan walkout, tapi dikatakan KPK tidak ada itu oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Endar Priantoro, seorang yang melaksanakan perlawanan terkait dengan dia merasa diperlakukan tidak adil oleh pimpinan KPK karena pada 30 Mei diberhentikan. Sehingga pada perkembangannya terus melakukan perlawanan dan akhirnya bisa kembali lagi dengan surat penghadapan yang dibuat oleh Kapolri, sehingga dia bisa 27 Juni resmi atau secara tersurat dibuatkan surat untuk menjadi bagian dari KPK lagi. Mungkin kita kembali lagi pada awal, apakah ada sesuatu di belakang kembalinya Brigjen Endar Priantoro ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa konflik dalam sebuah lembaga itu normal dan biasa. Antar pimpinan dengan anak buah ketika memahami sebuah keinginan untuk menampilkan terbaik pasti mempunyai persepsi. Maksudnya tak terbatas juga terhadap pimpinan KPK dan para penyidiknya. Di situ direktur penyelidikan KPK Endar, penyelidikan KPK Endar Priantoro akhirnya bisa kembali lagi. Dilidik adalah bagian dari taruhlah struktur di bawah pimpinan KPK, tapi dia relatif independen untuk memutuskan. Dan waktu itu apakah benar atau tidak ya? Coba nanti diklarifikasi. Waktu itu salah satu temanya adalah Anies Baswedan. Benar atau tidak? Atau mungkin beberapa kasus. Intinya adalah Endar Priantoro, Brigjen, mempunyai keputusan yang informasinya berbeda dengan pimpinan KPK, sehingga pimpinan KPK mempunyai keputusan itu. Tapi dalam berbagai informasi dikatakan bahwa ya ini adalah sebuah penghormatan untuk berkarir kembali ke Polri. Jadi kan ini agak tipis ya, apakah pengembalian
Indar Priantoro Brigjen kemarin itu adalah sebagai penghormatan supaya bisa berkarir di Polri atau ditendang dari KPK supaya tidak main-main karena mungkin tidak mengikuti instruksi komisioner atau pimpinan KPK. Kalimat yang disampaikan oleh pimpinan KPK dan yang disampaikan oleh Endar dan teman yang sebagai Pak Karyoto tadi, Deputi Penindakan dan Eksekusi Pak Karyoto itu berbeda. Sehingga publik pasti juga dibuat bingung. Ini kok berbeda ya? Satunya katanya demi apresiasi untuk jabatan, tapi di satu sini kami ditendang, dibuang. Semoga saja informasi yang bahwa itu terkait dengan pemutusan tema Mas Anies itu tidak benar ya. Tapi seandainya benar harus diluruskan supaya tidak ada permainan yang tidak beres dalam penegakan hukum. Kemudian yang kedua, bahwa kembalinya ke KPK Brigjen Endar Priantoro, pasti orang bertanya, kok bisa ya? Ya memang di satu sisi diperintah oleh Kapolri untuk ke sana, tapi di sisi yang lain pimpinan KPK apakah betul bisa menerima? Toh pada 30 Maret sudah diberhentikan dan dibentuk PLT. Ini pasti pikiran orang-orang. Ini pasti ada sesuatu di belakang itu. Apa ya? Yang selanjutnya orang mengira-ngira A, B, C, D, dan sebagainya. Semoga ada pemikiran negatif itu tidak muncul. Misalkan deal-deal negatif antara A, B, C, dan selanjutnya. Semoga saja ini demi penegakan hukum yang benar, demi perbaikan pimpinan KPK atau lembaga KPK. Jadi tidak ada deal terkait dengan misalkan ini adalah deal untuk mentersangkakan seseorang, apalagi bakal calon presiden, apalagi menteri ataupun lainnya. Semoga ini tidak ada, supaya ya penegak hukum itu murni dalam penegakan hukum, bukan karena by request atau by pesanan oleh elit pimpinan atau elit penguasa, rezim penguasa. Kemudian yang ketiga, mungkin kalian semua bertanya, apakah Brigjen Endar Priantoro akan membawa kebaikan dalam proses sebagai dirlidik KPK? Kalau harapan saya sih iya, karena sesuai dengan konflik ketika itu. Konflik itu kan muncul karena tidak bisa diterima karena ini ada ketidakberesan. Nah, semoga saja kembalinya ini betul-betul memperbaiki citra KPK, dan tidak cukup citra dan pelaksanaannya juga. Karena menuju 2024 semua sensitif. Hal yang tidak benar kemudian seakan-akan dibenarkan ataupun sebaliknya. Dan tema dihubungkan dengan penegakan hukum, maksudnya penegakan hukum dihubungkan dengan politik, itu sering terjadi. Semoga Brigjen Endar Priantoro tidak ada isu itu dan tidak ada yang praktek yang membahayakan untuk perkembangan keberlangsungan negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPK adalah sebuah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Para koruptor ditegakkan di situ. Pada kesempatan ini kalian bisa mengikuti bagaimana Johnny G. Plate yang menyampaikan, saya mengerjakan BTS 4G itu adalah arahan dari Pak Presiden. Kemudian Prof. Mahfud MD juga mengatakan itu benar. Tapi kan ya normal bahwa pemerintah presiden memberikan arahan untuk sebuah program kan benar. Yang terkait dengan korupsi 8T ataupun sekitarnya yang ditunjukkan 8T, apakah itu ada arahan? Nah, itu yang perlu diklarifikasi. Sehingga posisi di sini Brigjen Endar Priantoro harus bisa menjadi penengah untuk semuanya dan menjadi penegak hukum untuk semuanya,
bukan bagi request oleh seseorang, apalagi rezim penguasa. Semoga kembalinya Brigjen Endar tidak sebatas memperbaiki citra KPK, tapi betul-betul menghadirkan KPK yang sebenarnya, KPK yang bukan untuk alat main-main saling menjatuhkan lawan politik, tetapi mereka yang bersalah harus ditegakkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.